Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan bagi dia. Come on, dia yang luar biasa. Oke, biasa. Salam supernatural. Masih ingat saudara yang kasih? Tahun ini adalah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Katakan 2022, 2031 adalah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Sekali lagi mulai. 2022, 2031 adalah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Haleluya. Amen. Terima kasih untuk kerjasama saudara yang baik. Saya sangat hargai saudara yang kasih. Oke. Kita sedang berbicara tentang posisi dan keadaan kita. Nah, kita akan ulangi lagi dengan cepat untuk saudara bisa lewati, bisa ikuti dengan tepat. Nah, saudara, kemarin kita sudah bahas beberapa hal yang menyangkut posisi dan keadaan kita. Ya, saudara masih ingat tentunya. Mungkin saya bisa ulangi dulu dari awal sebentar. Bisa keluarkan di sana posisi dan keadaan kita. Nah, saudaraku yang kasih, ketika kita bicara soal status dan keadaan kita, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mengetahui posisi kita. Posisi kita adalah keadaan kita dalam Kristus di hadapan Allah. Keadaan kita adalah apa yang kita alami dalam perjalanan kita di dunia di hadapan orang lain. Oke. Kemudian yang berikut saudara kekasih, kita terus lanjut di bagian yang berikut, yaitu yang kedua atau B, posisi kita tidak akan pernah berubah, tidak bisa membaik atau memburuk, dan permanen. Posisi kita tidak bisa kurang, tidak bisa lebih, tidak bisa baik, seperti posisi kita apa adanya dalam Kristus. Tetapi keadaan kita terus berubah, meskipun harus terus meningkat setiap saat, ya. Kemudian yang berikut saudara kekasih, bagian yang ketiga C, keselamatan kita di hadapan Tuhan itu berlangsung pada posisi kita dan bukan pada keadaan kita. Keadaan boleh buruk, keadaan boleh tidak sempurna, keadaan boleh kacau balau, tetapi Tuhan menerima kita. Haleluya. Posisi kita tidak ditentukan dari keadaan atau pengalaman buruk kita. Oke, sudah kita bahas kemarin. Saudara diharapkan bisa ulangi nanti ketika kita upload di YouTube, saudara bisa ikuti. Nah, malam ini kita lanjutkan D atau yang keempat. Setiap orang percaya memiliki posisi yang persis sama, meskipun masing-masing memiliki keadaan yang berbeda. Posisi yang sama meskipun keadaan berbeda. Tak peduli dia rasul, dia nabi, dia penginjil, dia guru, dia gembala, saudara kekasih. Dari 5 jawatan itu, siapapun keadaan dia, saudara kekasih, tapi ketika kita berada di dalam Kristus, strata kita sama, saudara kekasih. Tidak ada lebih, tidak ada kurang, tidak ada anak emas, tidak ada anak perak. Semuanya sama. Amin. Keadaan kitalah yang nanti akan menentukan apakah Tuhan hanya mengasihi kita atau Tuhan juga menyukai kita. He likes the way we're running our life.
bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, melayani, memuji, menyembah, bagaimana kita mengolah hari-hari kita, minggu, bulan, waktu kehidupan kita. Nah, itu yang akan membuat Tuhan menyukai kita. Semua orang Tuhan mengasihi, tapi ada beberapa orang yang Dia menyukainya. Amin. Pastikan kita orang-orang yang disukai Tuhan. Haleluya. Itu penting. Di mata Tuhan setiap orang percaya diperhitungkan sebagai orang suci dan sudah disucikan. Haleluya. Ada orang suci di sini bisa katakan amin? Ada suara yang lebih besar? Yes. Di hadapan Tuhan Anda semua adalah orang-orang suci. Roma 1 ayat yang ke-7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus. Katakan, saya dijadikan orang kudus. Saudara tidak mau, saudara tidak bisa, saudara tidak mampu, saudara tidak percaya, Tuhan sudah menjadikan saudara. Berbahagialah orang yang percaya. Amin. Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali. Untuk berapa lama? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sekali untuk selama-lamanya. Once for all. Once for always, sekali untuk selama-lamanya. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja, berapa korban saudara? Satu saja, Ia telah menyempurnakan untuk berapa lama? Selama-lamanya. Sebutkan nama saudara. Siapa yang Dia kuduskan? VLC yang Dia kuduskan. Haleluya. Yang dikuduskan, coba angkat tangan saudara, katakan, saya dikuduskan. Kasih tepuk tangan bagi dia. Ya, man. Saudara, Anda mesti sangat exciting, bergembira. Kenapa? Karena sekalipun Anda punya emas dan perak, punya harta, punya uang, Anda masuk keluar Israel, Anda boleh injak tanah suci, dan Anda boleh punya segala macam perbuatan baik. Itu semua tidak menolong saudara, kecuali tubuh Yesus yang disempurnakan. Haleluya. Korban yang disempurnakan, itulah yang menjadikan saudara dan saya orang kudus. Haleluya. Jadi pemahaman kita tentang orang kudus bukan seseorang yang tinggal di posisi tertentu, di tempat tertentu, berpakaian tertentu, bergelar tertentu. Lalu ketika cara pendekatan pun ada langkah-langkah tertentu, cara pandang pun bukan mata kita tuh ada milimeternya, saudara kekasih. Tapi kalau salah lihat orang kudus itu, mata kita menjadi buta. Never. Saudara dan saya, dan dengan siapa saja yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di kampung manapun, sekali kita percaya penebusan Kristus, semuanya sama. Katakan. Nah, saudara mesti paham ini. Ketika Anda paham ini, Anda tidak memerlukan umpan balik. Tahu umpan balik? Menyanyi dulu pelan, agak cepat, baru merasa kudus. Anda boleh menyanyi halo halo Bandung, rayuan Pulau Kelapa, Anda merasa orang kudus. Saudara mesti paham ini. Karena ini adalah revolusi anugerah, saudara yang kasih. Anda mesti tangkap ini kebenaran. Haleluya. Siapa main musik di Paulus waktu dia dan Silas di kamar di penjara? Siapa main musik kasih mereka? Tapi karena mereka tahu, kenal mereka. Semua yang terkunci, semua itu rantai-rantai mengenal. Haleluya. Rantai-rantai penjara takluk. Penjara dosa apapun takluk. Penjara kekurangan, tekanan, emosi, perasaan apapun takluk. Ketika engkau tahu bahwa engkau telah dikuduskan oleh Allah. Haleluya. Katakan, saya sama dengan orang kudus yang lain. 2, 3. Keramik ada KW. Beras ada KW-nya. Orang kudus hanya satu. Orang kudus hanya apa? Satu. Satu saja kualitas, yaitu seharga korban tubuh Yesus. Haleluya. Haleluya, amen. Saudara mesti happy ini, saudara kekasih. Karena ini sesuatu terobosan yang membuat Anda tak dapat dikalahkan oleh keadaan apapun. Yang terburuk, terjelek, yang paling tidak memuliakan siapapun, termasuk Tuhan, Anda masih tetap punya sebuah keyakinan, confidence yang tak tergoyahkan. Sebab oleh satu korban saja Ia telah sempurnakan. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Saya dan saudara. Karena itu saudara,
Anda harus punya. Tetapi seringkali kita tidak hidup seperti orang-orang kudus dan tidak menjalani hidup yang disucikan. Saudara, kau yang kasih, saya percaya bahwa roh di dalam kita berbeda dengan roh yang ada di dunia ini. Amin. Kita mesti belajar untuk hidup seperti keadaan kita. Seperti ikan menyukai air, saudara yang kasih. Ya. Ikan pasti tahu berenang. Burung pasti tahu terbang dan berkicau. Anjing pasti tahu menggonggong. Saudara tidak perlu ajar burung terbang, ajar ikan berenang, anjing menggonggong. Tahu dengan sendirinya. Tetapi untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian, Anda juga mesti belajar mengetahui siapa yang kau. Haleluya. Itu dia. Ini seharusnya membuat kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk mempercayai Tuhan, bahwa kita tidak dapat menyembuhkan diri kita. Saudara yang kasih, dalam hal kekudusan, tidak ada orang yang bisa mengerjakannya, kecuali kita menerima anugerah itu. Haleluya. Karena orang Kristen sangat berbeda-beda, saudara yang kasih. Keadaan, posisi sama, keadaan berbeda. Coba katakan sekali lagi, posisi sama, keadaan kita berbeda-beda. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Kata bertumbuh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bukan bertumbuh dalam pengetahuan, bukan bertumbuh dalam yang lain. Kalau Anda bertumbuh dalam kasih karunia, maka Anda akan mendapatkan semua kebutuhan rohani Anda. Karena kasih karunia adalah sebuah kehidupan Allah sendiri. Dan ketika Anda bertumbuh di dalamnya, Anda menggenapi kesehatan optimal yang sempurna secara rohani. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Seperti manusia. Kalau tidak seperti manusia rohani, tetapi hanya seperti atau hanya dengan apa? Manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Jadi beberapa bertumbuh, beberapa masih bayi. Ya. Beberapa orang bertumbuh, ya, beberapa orang bertumbuh, beberapa orang masih bayi. Ada yang rohani, ada yang rohana. Saudara kekasih, ya. Ada yang rohani, ada yang duniawi. Saudara dengan khotbah yang sama, posisimu sama, tapi keadaan rohanimu bisa berbeda. Pertumbuhannya berbeda. Ada yang tidak tumbuh-tumbuh, ada yang tumbuhnya lambat sekali. Ada yang tumbuhnya itu kalau dapat sebuah sentakan-sentakan, kejutan-kejutan, baru dia bertumbuh. Sehingga orang bilang begini, ini manusia ini mesti karena rotan dari Tuhan, mesti karena kutuk dari Tuhan, mesti karena penyakit dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan mesti kutuk, Tuhan mesti rot. No, saudara yang kasih. Tuhan kita terlalu banyak hikmat membuat kita bertumbuh. Haleluya. Hanya kesalahan kitalah yang menghukum diri kita sendiri. Berbeda dengan anak yang dikasih diajar. Tuhan mengajar kita dengan membukakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita. Tuhan tidak menghajar kita dengan bombardir kita dengan penyakit, kemiskinan, kemeratan, dengan doa yang tidak dijawab. No! Tuhan mengajar kita dengan memperkenalkan dirinya. Inilah tanganku yang berlubang, inilah lambungku yang luka. Pegang dan jangan kamu tidak percaya lagi. Mulai hari ini apa? Percaya. Tuhan tidak pernah menghukum. Jadi buang pemikiran-pemikiran yang bersifat Taurat. Jadi berarti kakak, Pak, kita tidak usah doa puasa ya. Lihat saja yang lain, kita tidur-tidur, kita nonton-nonton, ya itu kamu orang duniawi kalau begitu. Ya. Itu tidak salah, cuman kamu menunjukkan bahwa kamu tuh duniawi. Nah kalau duniawi tidak layak untuk menjadi representasi Tuhan. Bagaimana Anda bisa bersaksi sementara Tuhan bilang kamulah apa? Garam dunia, bukan Ajinomoto. Kamu apa? Garam. Bukan bumbu penyedap, bukan masako dunia. Atau masako. Masako, masaku. No, katakan saya garam dan terang.
Garam dan terang hanya bisa terjadi melalui sebuah proses. Kalau Anda hanya ongkang-ongkang kaki, lenggang-lenggang kangkung di rawa-rawa, di pinggir-pinggir jurang dosa, lalu katakan begini-begini dan jendela sama nih, begini di JPF sama, begini Rasul Paulus sama. Memang kita posisi sama, tapi yang membuat kita berbeda, you duniawi, kita tidak duniawi. Itu dia, itu yang mesti diajarkan jemaat. Sebab kalau orang tidak mengerti prinsip ini, dong, kok semua sama sah. Lu kematek angin, lu berdoa mulai jam 7 bangun jam 8 atau pagi, mulai jam 7 malam amin jam 8 pagi sama. Kan Pak John bilang toh, lu dan Paulus sama toh, dan orang di Roma sama. Memang sama, tapi kualitas dalam menghadapi ujiannya beda, bro. Haleluya, beda, bro. Apa saudara? Perbedaan itulah yang membuat Tuhan kagum dengan Daud, saudaraku yang kasih. Perbedaan itu yang membuat saudara Tuhan kagum dengan kita. He likes us. Dia senang dengan kita karena kita mau bertumbuh. Kita tidak menggunakan. Kenapa orang harus bertumbuh dalam kasih karunia? Ada dua pilihan. Kalau Anda tidak bertumbuh dalam kasih karunia, Anda bermain-main kasih karunia. Saudara pernah lihat anak kecil? Dia makan, tidak makan, tapi dia kum di mulut, pernah lihat? Dia aja saudara yang kasih, dia kumur-kumur di mulut, pernah itu begitu kira-kira? Lalu 3 bulan kemudian giginya rongkos semua saudara yang kasih, karena busuk. Kenapa? Karena dia main-main makanan itu. Berapa banyak Kristen busuk? Karena Anda beranggapan, kan Yesus pengacara kita. Pak John kan sudah bilang, saudara jangan kutip sepotong-sepotong dari kalimat saya, oke? Reaksi Pak John, penatua bilang terus lengkap. Haleluya, amen. Kalau Anda tidak bertumbuh, Anda bermain-main dengan kasih karunia. Dan kalau Anda bermain-main dengan kasih karunia, ibarat anak kecil yang simpan makanannya di mulut. Dan akhirnya penjaganya bilang, daripada lu begini, dia mainkan di belakang, saudara kasih. Oke, katakan saya bertumbuh dalam anugerah. Saya tidak mempermainkan anugerah, come on. Bukti dari kita tidak mempermainkan anugerah, kita mau luangkan waktu di awal tahun ini. Amin saudara. Mencari Tuhan dalam doa, dalam berpuasa, dalam memberi. Haleluya. Bukan saja kumpul malam ini, tapi siang hari kita berdoa, berpuasa. Saudara lihat, itu menunjukkan bahwa kita orang-orang yang bertumbuh. Saudara, Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat, orang yang mau belajar, posisi sama, tapi kalau Anda tidak belajar, 25 tahun tetap SD. Tapi kalau Anda belajar 25 tahun, gelar sarjana mungkin sudah S3. Berbeda bukan? Belajar dari Tuhan supaya kita bertumbuh. Haleluya. Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dia bilang, dulu semua maju baik-baik. Kenapa sekarang mulai angin-anginan lagi? Nah, banyak orang kan begitu kan? Dia kalau foy datang tuh singen, mati punya. Kalau tidak, hilang sama sekali. Sampai ditanya, Bapak masih ada gereja? Emangnya siapa yang bilang tidak ada? Hah? Ini kehidupan orang Kupang bilang foy-foy. Apa saudara? Orang Jakarta bilang kumat-kumatan. Saudara ya? No, kamu bukan foy-foy, kamu asli bertumbuh. Haleluya. Beberapa disiplin, beberapa tidak taat. Haleluya. Roma 6 ayat 13. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Pegang darah saya katakan, tubuh ini adalah senjata kebenaran. 2, 3 mulai. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia, bisa saja ganti dengan nama yang lain. Betul ya saudara? Karena Demas bisa ganti dengan si A, si B, si C, telah mencintai dunia. Beberapa orang berserah, beberapa orang tidak berserah. Artinya mereka tidak lagi komitmen dengan Tuhan. Memang posisinya masih sama, orang benar dikuduskan, cuman mereka orang kudus yang non aktif. Seperti HP yang mahal tapi baterainya low terus, nggak ada pulsa juga, saudara kasih. Menyia-nyiakan
harga yang dibayar. Mari aktifkan kekudusanmu. Haleluya. Dengan cara apa? Bertumbuh menyerahkan. Katakan, tubuh saya adalah senjata kebenaran. Taruh darah begini, tubuh saya adalah senjata kebenaran. Haleluya. Tubuhmu bukan aspak rokok. Tubuhmu bukan tempat-tempat tersimpan penyakit. Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan mencintai dunia ini. Kalau Anda mencintai dunia, Anda terlepas, terbuang dari kasih karunia itu. Sudah lihat? Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Ini pendoa syafaat. Namanya Epafras. Epafras seorang pendoa syafaat. Ya, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala yang dikehendaki Allah. Wow, ada yang bertumbuh sampai dia luangkan waktunya sebagai pendoa demi orang lain. Saudara, kalau Anda bisa bertumbuh hari ini, ada orang yang buang waktu untuk mereka berdoa bagi saudara. Amin. Kalau ada orang yang berdoa untuk saudara, itu sebuah kemurahan yang luar biasa. Karena untuk pertumbuhan rohani, bukan saja baca Alkitab, bukan saja dengar pengajaran, tapi dia harus mendapatkan dukungan doa. Makanya tiap pagi sebagai penatua jemaat, saya tidak pernah luputkan Anda. Saya selalu deklarasi bahwa VLC mata Raja Wali seperti yang di belakang ini. Saudara kekasih, haleluya. Amin. Mereka orang-orang yang mencintai. Saudara, tentu saya juga ada yang mendoakan. Seperti Epafras. Ayat Wahyu 3 ayat 15-16. Dan aku tahu segala pekerjaan. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Coba katakan, dingin atau panas? Aduh, nadanya rendah sekali ya. Dingin atau panas? Nah, begitu. Dingin atau panas? Bersuara panas, tapi nadanya dingin. Saudara. Katakan, saya panas bukan nyadain. Nah, apa? Saya panas bukan nyadain. Tuh Wahyu bilang, jangan kamu suam-suamku. Katakan, saya berapi-api, come on. Ya, begitu semangat. Omais lebih kuat dari saudara yang mah. Oke, sudah lihat. Alkitab suruh kamu pilih. Ya. Kalau mau panas-panas sekalian. Kalau mau dingin sekalian. Jangan kamu menjadi Kristen. Kalau mau Kristen, kalau tidak silakan pindah agama. Supaya jelas. Daripada kamu tidak dingin, tidak panas. Beberapa bersemangat, beberapa suam-suam kuku. Saudara, suam-suam itu membuat kita merasa mual. Banyak gereja membuat Tuhan mual. Banyak orang Kristen membuat Tuhan mual, saudara kasih. Tuhan tidak Tuhan suka dengan Kristen. Kenapa? Karena mereka mau maju, ya tanggung-tanggung, mau mundur juga tanggung-tanggung. Mereka mau bermain di zona nyaman, saudara kasih. No. Haleluya. Saya percaya jemaat VLC adalah jemaat yang radikal dan on fire. Haleluya. Kemudian yang berikut, bagian E atau yang kelima. Posisi kita berasal dari fakta bahwa kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan memiliki kodrat baru di dalamnya. Keadaan kita berasal dari kenyataan bahwa kita masih memiliki sifat lama. Oke, sekali lagi. Posisi kita berasal dari fakta bahwa kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan memiliki kodrat baru di dalamnya. Katakan, saya memiliki kodrat ilahi. 2, 3. Amin. Saya dan saudara memiliki apa? Saudara, kodrat ilahi, sifat ilahi dalam diri kita. Namun keadaan kita itu berasal dari kenyataan yang kadang itu sifat-sifat lama itu masih muncul. Like and dislike. Sifat lama apa saudara? Suka dan tidak suka. Manusia 1% suka, tapi kalau dia bersuka. Nah, karena kalau Tuhan juga bilang, manusia 1% suka. Nah, saudara lihat, kita punya sifat-sifat lama yang masih muncul. Harus kita
minta anugerah Tuhan untuk membenahinya, mengoperasikannya. Kodrat ilahi itu ketika kita lahir baru, Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Saudara sudah dilahirkan berarti saudara manusia rohani. Haleluya. Yang manusia rohani katakan, saya adalah makhluk roh yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Go, mulai. Ya, karena kita sudah dilahirkan 2 kali. Yang pertama tanggal lahir jasmani, yang kedua tanggal lahir rohani, saudara. Ya. Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia. Aku sebagai manusia, katakan aku sebagai manusia. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Selalu pengen yang baik, yang jahat selalu menghantui. Nah, oke? Kemudian dalam Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita mau yang baik, tapi daging selalu take over, mengambil alih, menguasai perasaan hati dan pikiran kita. Nah, kita mesti lihat ini, ada keadaan-keadaan yang bisa beroperasi silih berganti di dalam kita. Sebentar rohani, sebentar pikiran-pikiran dari daging kita. 2 Petrus 1 ayat yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Katakan, saya pemilik janji-janji yang berharga. Go! Yes, amen. Dan yang sangat besar, supaya oleh janji-janji yang besar dan sangat berharga itu, kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi atau sifat Allah, dan luput dari hawa nafsu dunia yang duniawi yang membinasakan. Saudara lihat, kalau Anda tidak berhati-hati, manusia duniawi, Anda bisa binasa. Rumah tangga binasa, bisnis binasa, keuangan binasa, kesehatanmu ngaco-ngaco, paru-paru rusak, jantung rusak, ginjal terganggu, pencernaan terganggu, lutut terganggu, telinga terganggu. Kenapa? Karena makan semakan. Kita kan sudah mati juga masuk surga. Silakan mati masuk surga. Makan besilah, minum olilah, ya. Lihat. Hal-hal duniawi itu membinasakan. Jadi saudara kekasih, seringkali kalau kita tidak kuat di sini, kita punya keinginan menguasai kita, sehingga kita bilang, kan sudah diampuni, kan sudah memerdekakan, kan Yesus sudah menguduskan kita. Itu baru separuh kebenaran. Selanjutnya Anda mesti perhatikan, kalau Anda tidak bertumbuh, Anda menjadi manusia duniawi yang tidak kuat di dalam karakter ilahi, Anda akan tergerus bersama dengan bumi ini. Dunia sedang lenyap. Kenakan, dunia sedang lenyap bersama dengan keduniawian. Dan kalau Anda memiliki sifat keduniawian, Anda akan tergerus, hilang, lenyap. Kamu tidak bisa menjadi kesaksian apapun. Dan kalau kamu tidak bisa menjadi kesaksian, tidak bisa diandalkan oleh Tuhan, tidak bisa menjadi terang dan terang, maka Anda akan kehilangan kesempatan di dalam kekekalan untuk menikmati kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan janji-janji yang besar dan berharga itu bukan saja materi, tapi kekuasaan dalam kekekalan bersama dengan Yesus sebagai Raja kita. Haleluya. Amin. Meskipun kita menerima kodrat baru ketika kita dilahirkan kembali, kita tidak kehilangan kodrat lama serta merta. Coba katakan, serta merta. Serta merta itu artinya sekaligus. Hilang, otomatis hilang. Serta merta hilang. Kenapa orang bilang begini? Ini dia turunan tuh begini. Tapi kenapa turunan lain juga begitu tapi berubah?
Karena mereka mau mengizinkan sifat ilahi take over, mengambil alih sifat keduniawan mereka. Nah, kalau kita sudah terbiasa memanjakan keinginan daging kita, misalnya tiba-tiba ada gambar porno di video atau di laptop atau di HP, kita langsung enjoy, lihat, baru darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saudara sementara memanjakan keinginan daging saudara. Nah, karena saudara terbuka di situ, nanti akan terbuka di lain, akibatnya kamu penuh dengan beribu-ribu kelemahan di sana sini, penuh dengan apa? Kelemahan rohani. Lagunya boleh rock, lagunya boleh berapi-api. Ini zaman pemerintahan, ini zaman apa lagi? Ini tahun percepatan peningkatan supernatural di dalam kekalahan dan kelemahan sana sini. Oke? Mana itu saudara yang kasih, saudara mesti biarkan. Katakan, saya hidup dalam daging, tapi tidak harus mengikuti kedagingan. Amin. Gitu. Saya percaya 3 hari ini saudara, saya biasanya hari pertama, kedua, ketiga, kemarin dan hari puncak dari kepala sakit. Kenapa? Karena sudah biasa pagi-pagi itu teh panas, kopi panas, pisang goreng, roti kukus dari jalur. Ini pagi tidak apa-apa, tidak ada, saudara. Hanya apa adanya. Hanya apa, saudara? Dan saudara mulai nyut-nyut, toh? Ada yang mulai cium-cium. Pencobaan nih, dia makan di sembunyi sana, kok dia lewat. Kok orang dalam ruangan makan mana? Pencobaan itu ada, tapi baru mereka yang menang. Amin, 2, 3 orang, saya ulangi lagi. Pencobaan itu ada, tapi baru mereka yang menang. Jangan ikut mau kamu. Biasanya kalau puasa begini, mahkuma, telinga sakit, telinga tuli, mata buta, itu semua tuh kamuflase, saudaraku yang kasih. Lumpuh kaki. Mau jalan lemah kerap, kok biasa makan pagi-pagi itu 1 bokor tinggi. Nah, makan pagi saya pakai empal 3 potong ya. Belum menjegal. Oke, hari-hari ini saudara akan digosok habis supaya yang timbul adalah manusia ilahi. Tepuk tangan bagi dia, come on. Katakan, saya manusia ilahi yang punya kedagingan tapi tidak ikut maunya. Nah, begitu. Ada harimau tapi dia di kandang sana. Yang keenam, semua berkat yang telah dianugerahkan kepada kita berdasarkan posisi kita di dalam Kristus adalah milik kita untuk dinikmati sekarang dalam pengalaman kita. Wow. Ini dia. Semua berkat yang telah dianugerahkan kepada kita berdasarkan posisi kita di dalam Kristus, baca bersama saya, adalah milik kita untuk apa? Dinikmati sekarang dalam pengalaman kita. Nah, saudara, kalau Anda tidak menjadi manusia rohani, Anda tidak bisa menggunakan berkat-berkat rohani itu secara bijak dalam kenyataan jasmani. Misalnya, orang tidak bertumbuh secara rohani. Dia punya uang juta-juta, tapi tidak berani beri perpuluhan, tidak berani beri janji iman yang banyak. Kenapa? Karena dia tidak mengizinkan manusia rohani itu bertumbuh dan mempengaruhi dia. Akibatnya, dia punya berkat jasmani banyak, karena dia bekerja, dia berusaha, dia punya skill, dia punya usaha. Orang yang tidak percaya pun kalau berusaha, yang ateis pun berusaha bisa dapat banyak penghasilan. Dan akibatnya kita beda-beda tipis dengan orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena kita manusia rohani yang tidak merohanikan semua yang Tuhan berikan secara jasmani itu untuk kita menggunakannya dengan memberikan secara kemurahan, dengan mempercayai bahwa Tuhan sumber kita, dengan mempercayai kalau saya menabur, saya akan menuai berkelimpahan. Kenapa orang takut dan orang berhitung-hitung dengan Tuhan? Karena mereka tidak mau menjadi manusia rohani, tapi mau menikmati berkat Tuhan secara jasmani. Tidak bisa. Berkat rohani itu diberikan kepada orang rohani yang punya kemampuan
untuk mengkonversi. Tahu konversi? Dari dolar ke rupiah, dari rupiah ke konversi, artinya dari rohani yang tidak dilihat berubah menjadi makan, minum, motor, rumah, apa saja termasuk kesehatan semua yang dapat diukur. Haleluya. Amin. Diukur, dicek. Karena dia punya kemampuan mengkonversi. Nah, banyak orang Kristen tidak mau untuk itu. Mereka mau manja saja. Mereka mau yang enak-enak saja. Akibatnya saudara, mereka tidak mengalami yang namanya supernatural. Yang dialami hanya natural way of life, of income, of blessing. Dia hanya mau berkat-berkat jasmani yang bersifat natural. Kalau hanya natural, orang ateis pun kalau dia kerja, dia punya berkat natural. What is the difference? Apa perbedaan antara Anda yang katanya manusia rohani, makhluk yang punya kodrat ilahi, tapi ditimbang sama berat, beda-beda tipis, Betty. Haleluya. Halo. Ada yang katakan amin? Nah, itu dia. Efesus 1 ayat 3 sangat jelas. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berapa banyak? Segala berkat rohani di dalam sorga. Itu ada di sorga. Sorga harus ada di mana? Di bumi. Itu harus. Yesus datang melalui sebuah fakta. Dia pernah ada di kandang. Dia terlahir sebagai seorang anak. Dia punya ibu dan bapak. Dia merasa lapar, merasa lelah, menangis. Saudara lihat, dia mewujudkan, dia konversikan dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Berkat itu sudah ada pada Anda dan saya. Katakan, saya sudah punya berkat rohani. Haleluya. Katakan. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani adalah induk dari semua berkat. Berkat rohani adalah menciptakan semua berkat jasmani. Semua berkat jasmani berasal dari berkat rohani. Kalau Anda punya berkat rohani, Anda punya segala berkat jasmani. Tapi kalau Anda punya segala berkat jasmani, Anda rupanya belum punya berkat rohani. Kita telah diberkati dengan segala berkat rohani dalam Kristus. Dan berkat-berkat yang ada milik kita untuk dinikmati sekarang. Bagaimana? How to enjoy all the spiritual blessing. Bagaimana menikmati semua berkat itu? Yaitu dengan mengkonversi di dalam tindakan-tindakan iman. Makanya terlebih berkat memberi dari menerima. Itu adalah sebuah konversi dari rohani kepada jasmani. Saudaraku yang kasih, Anda tidak bisa membeli hal-hal rohani dengan materi. Tapi Anda bisa membeli hal-hal rohani dengan belajar menyalipkan keinginan-keinginan kita. Karena kalau bisa beli dengan materi, orang yang banyak uang enak dong. Dia tinggal kasih korban, langsung dia jadi manusia rohani. Tidak pakai doa puasa, tidak pakai sangkal diri, mau marah-marah, mau jengkel-jengkel, ya, mau bikin apa terserah saja, karena dia sudah bayar. Berkat rohani tidak bisa dibeli, tapi diresponi dengan menyangkal diri kita. Haleluya, amen. Nah, kemudian saudara yang kasih, yang kita sebut sesuai dengan posisi kita. Bagaimana sesuai dengan posisi kita? Posisi kita dalam Yohanes 1:12 dikatakan, seberapa banyak orang yang menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak Allah. Katakan, saya sudah menjadi anak-anak Allah. Come on. Nah, itu posisi kita. Roma 8 ayat 17, kita bukan sekadar anak. Dikatakan di sana, kita adalah ahli waris. Katakan, saya pewaris sorga. 2, 3. Saya pewaris janji-janji Allah. Come on. Saya pewaris dari semua yang Tuhan punya. Go. Ya. Lihat, dari anak berubah menjadi apa? Apakah seorang anak bisa menerima
semua kekayaan ayahnya? Nggak bisa. Tapi dia harus akil balik. Jadi Roma menjelaskan bahwa Anda harus bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Bisa menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup ini karena Anda belajar menjadi dewasa. Orang yang dewasa itu dia mengutamakan Tuhan, rencana Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Itu orang yang dewasa. Put God in the first place. First things. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dia punya konsep berpikir Tuhan, 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 Tuhan. Dia menjadi dewasa sehingga ketika dia mengkonversi semuanya itu dia tahu. Kalau tidak, saudara lihat, ada banyak orang yang masih punya apa, tidak punya apa-apa, rajin datang ke gereja. Begitu ada punya motor kredit yang belum lunas, terlambat datang. Kenapa kakak? Beta harus cuci motor, maklum belum lunas DNS, toh? Ya. Jadi dia tidak datang gereja karena takut motornya rusak. Padahal dulu belum punya motor, rajin datang ibadah. Sekarang punya motor, terlambat. Apalagi punya oto, tidur di dalam oto. Kenapa? Takut orang pencuri oto kakak. Ini belum habis kredit soalnya. Dan udah tembuk dari pembahasan lagi, gimana? Kenapa? Karena orang itu mereka hanya mau berpikir hanya materi. Sehingga waktu dia didapatkan materi, segala-galanya berubah menjadi Tuhan. Dulu masih miskin atau tanda kutip belum punya banyak hal, pengampunannya luar biasa, kemurahannya luar biasa, kebaikannya luar biasa. Begitu punya ini dan itu, kikirnya luar biasa. HP-nya sering mati, rumahnya sering kehilangan alamat, dia sering lupa namanya. Dia tidak punya banyak kawan lagi. Kenapa? Karena mereka tidak siap untuk menjadi ahli waris. Mereka menjadi konsumer, hanya penikmat-penikmat. Anda bukan penikmat janji Allah, Anda pewaris dari semua janji Allah. Orang yang menikmati tidak akan puas. Tapi orang yang menjadi ahli waris, dia dapat mempertanggungjawabkan semuanya. Haleluya. Nah, katakan saya adalah ahli waris bersama Kristus. 2, 3, come on. Kemudian kita juga dibenarkan. Roma 5 ayat 1. Kita dibenarkan. Oke. Kemudian yang berikut Wahyu 1. Posisi kita ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas apa saudara? Atas apa? Atas apa? Raja-raja di bumi. Saudara percaya Yesus berkuasa atas raja-raja di bumi? Bagi dia. Bagi siapa? Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dalam bahasa Inggris, menjadikan kita raja-raja, menjadikan kita imam-imam, pendeta-pendeta, penatua, pelayan-pelayan bagi Allah Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Katakan, saya adalah raja dan imam-imamnya Allah. Katakan, kuat, 2, 3. Saudara adalah apa? Coba lihat di depan saya ini raja-raja. Coba raja-raja angkat tangan begini semuanya. Coba kasih tunjuk di kamera sana, kamu jempol. Yang raja-raja tepuk tangan bagi dia, yang imam. Haleluya. Tuhan menjadikan. Saudara lihat, dari ahli waris baru bisa raja. Tidak ada anak tetangga dijadikan raja. Betul ya saudara? Tidak ada anak tetangga atau anak pungut dijadikan. Dia diangkat di pinggir jalan supaya apa? Jadi anak raja, enggak ada. Dia dilahirkan, dia didewasakan, ditraining, dilatih sehingga dia tahu harga dirinya, identitas dirinya sebagai ahli waris, dan kemudian kita menjadi raja-raja. Saudara tahu enggak sih? Kalau Anda duniawi, saya duniawi, kita menjadi gereja duniawi yang enak-enak saja, yang hanya berkat-berkat saja, yang senang-senang saja, yang leha-leha saja, yang hore-hore saja, yang biarkan orang mau masuk neraka silakan, kita punya peluang untuk beritakan Injil, tapi kita tidak beritakan Injil. Anda jangan pernah bermimpi duduk di kelas menjadi
imam-imam dan dia telah menjadikan, tapi kalau Anda tidak bersedia untuk dijadikan, nothing happen. Tuhan mau jadikan, bahkan Tuhan sudah jadikan, tinggal respon. Katakan, respon saya menjadikan segalanya. 2, 3. Apa? Respon kamu menjadikan kamu raja-raja dan imam-imam. Haleluya. Respon itu menentukan. Itulah sebabnya saya memimpin gereja, saya tidak membawa Anda untuk sekedar diberkati. Tidak sekedar bekerja, tidak sekedar hidup. Tapi kita punya tujuan. Tujuan akhir saya melayani Tuhan. Tujuan akhir saya membawa saudara. Kita muncul bersama dengan Kristus. Menjadi kings of the earth. Kita menjadi raja-raja di Indonesia. Dan saya sudah umumkan kepada saudara beberapa banyak tahun yang lalu. Kalau nanti saya memerintah, saya akan mulai dari Istana Bogor. Silakan kalau mau minta tampak siring, silakan saudara yang kasih di Bali. Belum ada yang klaim itu saudara yang kasih. Di Bogor saya sudah bersama dengan siapa? Orang-orang VLC. Amin. Kenapa? Karena memerintah itu supernatural, saudara. Gak pakai tiket Lion Air, kau pakai, Pak, seatnya penuh. Kemana engkau pergi supernatural? Seperti Yesus. Thomas ada takut-takut, Petrus ada takut, Yohanes ada takut, tiba-tiba dia masuk. Shalom. Haleluya. Kalau Yesus orang roti bilang, sudah mulai. Wih, orang roti tepuk tangan. Oh. Nah, masing-masing pakai bahasa sendiri, silakan. Oke? Saudara lihat, itu Yesus yang sama, yang dia baru bangkit, itu ada dalam diri saya dan saudara. Haleluya. Saudara rindu untuk semuanya itu? Rindu mau jadi imam-imam dan raja-raja? Ini target kita. Jadi bagi saya, ekstrimnya, saya doa puasa ini tidak dijawab, deklarasi tidak dinyatakan, tidak apa-apa. Tapi saya tahu pada akhirnya, saya memerintah bersama dengan Yesus sebagai Raja, imam-imam. Karena itu target. Kalau burung di udara dia pelihara, apalagi saya dan saudara. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 19. Katakan, saya adalah bait roh Allah. 2, 3. Katakan, saya adalah bait roh Allah. Apa saudara? Saya adalah, karena roh Allah dalam diri saya dan saudara, maka dia akan meluputkan saya dan saudara dari dunia yang sedang akan binasa. Jangan takut kamu ditimpa oleh bencana. Roh Allah mampu menghindari engkau. Berbahagialah orang yang berdiam dinaung oleh naungan yang maha tinggi. Kenapa? Karena roh Allah ada dalam diriku. Haleluya. Aku tidak pernah takut karena roh Allah mampu menghindari aku. Karena roh Allah selalu mendahului. Setan mengikuti itu, tapi Allah mendahului sehingga setan selalu kalah. Setan selalu tertipu, kecelok. Dia bunuh semua orang. Dia siap untuk menangkap itu orang-orang Majus. Tuhan bilang, ikut jalan lain, perkara beres. Saudara kekasih, dengar, masa depanmu tidak bisa dikodeta oleh setan dan iblis. Bencana tidak dapat menghancurkan engkau. Amin. Tuhan akan meluputkan engkau, karena engkau adalah bait roh Allah. Bahkan siapa yang memisahkan bait Allah, dia akan berurusan dengan Allah sendiri. Yang ke-8, sementara posisi kita. Nah, sekarang saudara yang kasih, kita harus hidup sebagai putra Allah, menikmati kekayaan Bapa kita, bersuka cita dalam pembenaran kita, berjalan seperti anak-anak raja, dan membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Dengan kata lain, kita harus memiliki warisan kita. Katakan, saya harus memiliki warisan saya. Haleluya. Kok ini tidak keluar ya di PowerPoint ya? Tolong perhatikan ya PowerPoint supaya rajin-rajin keluar ya. Saudaraku yang kasih, sementara posisi kita dan keadaan kita tidak akan pernah sepenuhnya sesuai dengan selama kita berada dalam tubuh. Kehendak Tuhan adalah bahwa kita harus ada perubahan yang meningkat dari hari ke hari. Sekali lagi, sementara posisi kita dan keadaan kita tidak akan pernah sepenuhnya sesuai selama kita berada dalam tubuh. Tapi kehendak Tuhan adalah apa? Kita harus ada apa? Perubahan yang terus meningkat. Ini yang penting.
Roma 8:29, perubahan seperti apa? Roma 8:29 dikatakan, untuk menjadi serupa dengan gambar. Katakan, saya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Go! 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang belum sama. Katakan, sekarang belum sama dengan Yesus. Tapi sedang proses menjadi sama dengan Yesus. Sedang apa saudara? Proses. Saatnya Anda akan sama dengan dia. Makanya kita akan memerintah dengan dia. Haleluya. Itu keadaan kita. Jadi saudara lihat, posisi kita berbareng dengan keadaan kita yang lama-kelamaan menjadi naik. Kita belum tahu rupa kita sekarang ini, belum jelas. Tapi kita dalam sebuah proses untuk menjadi, katakan menjadi. Nah, oke. Suatu hari kita akan melihat Tuhan, posisi kita dan keadaan kita akan sama persis. Posisi dan keadaan akan apa? Sama persis. Tapi kalau duniawi, tidak sama persis. Saya menentang orang yang duniawi, saudara. Sangat menentang jemaat yang bersifat duniawi. Saya tendang itu, saudara. Saya tidak suka sama sekali. Walaupun saya penganut firman kasih karunia. Siapa yang berdosa, yang tidak berdosa, dia melempar. Saya akan mundur ke belakang. Tapi kalau Anda duniawi, saya akan menerangkan bahwa kamu tidak bisa naik posisi sama dengan dia. Tertinggal. Untuk apa kamu menjadi jemaat yang radikal, sudah bayar harga mahal. Lebih baik kita ambil komitmen. Yang setuju katakan yes. 2 Korintus 3 ayat 18. Sama-sama baca ayat ini. Yang merah saja. 2, 3. Ganti nama saudara. VLC diubah menjadi sesuai dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Aku berdoa kepadamu Tuhan Yesus, bahwa bawa kami terus masuk pada keadaan kita. Katakan, bahwa saya masuk pada keadaan yang sama dengan posisi saya Tuhan. Lewati pergumulan apapun Tuhan, anugerah-Mu menolong saya. Sehingga lambat laun Tuhan, posisi dan keadaan saya menjadi sama persis. Roh Kudus, Engkau-lah yang menolong saya. Engkau yang akan membuat saya menjadi serupa segambar dengan Engkau. Dengan kekuatan saya tidak mampu, karena itu saya berserah kepada Roh Kudus yang menyelenggarakan kasih karunia, mengoperasikan kasih karunia dalam hidup saya. Bergeraklah Roh Kudus dalam VLC ini Bapak, supaya jangan ada yang tertinggal dalam keduniawian Tuhan. Rebut kami dengan anugerah-Mu Bapak, kejar kami dengan anugerah-Mu Bapak. Dan kami tahu Engkau sudah kejar kami ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Firman akan menguatkan kami, baik yang ada di SPLH maupun yang ada di rumah masing-masing dimanapun mereka mendengar. Kami semua menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kami menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dan yang percaya katakan amin. Kasih pujian bagi Dia Tuhan. Thank you Lord. Haleluya.